Di sebelumnya kita sudah bahas sistem persamaan linear. Kita kemarin sudah bahas sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian kita juga sudah bahas eh, tentang sistem persamaan linear untuk yang tiga variabel. Nah, metode-metode yang digunakan kemarin kita sudah uh, sudah bahas. Yang paling umum tentu kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, nah di sini kita akan bahas operasi baris elementer apa itu. Nah ini yang memang kita bahas ya nanti ya. Yang pertama ini sistem persamaan linear dua variabel kita kemarin sudah bahas. Ini adalah bentuk umum sistem persamaan linear. Jadi X dan Y itu adalah variabelnya. A1, B1, D1, D2 itu D1, D2 itu konstanta. A1, A2, B1, B2 itu namanya koefisien. Jadi bilangan yang ada pada variabel. Kalaupun tidak ada itu bukan tidak ada sebenarnya tapi satu begitu. Kalau tidak tertulis itu berarti koefisiennya satu. Kemudian kita juga sudah bahas untuk yang sistem persamaan tiga variabel. Nah, sebenarnya kalau di sebelumnya di untuk yang di dua variabel kita kan menyelesaikannya. Jadi kan di sini ada dua variabel, ada x, ada y. Dengan dua dua variabel dan dua persamaan kita bisa menentukan penyelesaiannya atau kalau kemarin kita gambarkan pada suatu diagram kartesius penyelesaiannya itu kan titik potongnya ya. Jadi eh, apa namanya menentukan titik potong atau penyelesaian nilai x dan y yang memenuhi pada sistem persamaan ini kita menggunakan eliminasi. Kalau dua persamaan kayak gini, jadi kita kan tinggal menyamakan mau mengeliminasi x berarti kita mau menentukan x berarti kita mengeliminasi y. Mau menentukan y terlebih dahulu berarti kita mengeliminasi x-nya gitu dengan menyamakan koefisiennya. Nah, ini langsung. Jadi kalau ketika pada dua variabel tadi, ketika kita mengeliminasi y, kita langsung ketemu nilai x-nya. Ketika mengeliminasi x, kita langsung ketemu nilai y-nya. Nah, pada sistem persamaan linear tiga variabel, kita langkah pertama mengeliminasi misalkan z. Nah, itu merubah sistem persamaan linear yang asalnya tiga variabel menjadi dua variabel terlebih dahulu. Baru kalau sudah dua variabel, kita mengeliminasi satu, kita akan ketemu satu nilai variabelnya begitu. Itu kan langkahnya kemarin ya. Nah, setelah ketemu baru kita substitusikan ketemu akhirnya. Nah, demikian juga kalau misalkan untuk sistem persamaan linear yang lebih besar. Jadi misalkan untuk yang empat variabel misalkan. Tentu kita mengeliminasi satu variabel nanti menjadi satu sistem persamaan linear tiga variabel. Tiga variabel kita mengeliminasi dengan cara yang kemarin menjadi bersama dua variabel. Kemudian ketemu satu variabel. Nah, tentu kemarin untuk yang tiga variabel saja itu agak panjang ya. Ada bahkan berapa kali eliminasi. Pertama, kedua, ketiga ada menjadi empat atau lima persamaan. Baru nanti ketemu satu nilai variabel yang pertama. Nah, tentu di sini untuk merubah sistem bersama linear 4 variabel ini, kita harus mengeliminasi yang pertama, kedua, ketiga, baru ketemu bersama linear 3 variabel. 4, 5 baru menjadi 2 variabel. 6 baru nanti ketemu satu nilainya. Kita substitusikan maju ke tadi yang ditemukan baru kita akan ketemu. Begitu. Bisa dibayangkan ya. Kemarin masih ingat kan prosesnya ya? Eliminasi substitusi ya? Eliminasi substitusi. Kita mengeliminasi kayak tadi untuk menentukan nilai y-nya dan sebagainya. Nah, tetapi memang sekali lagi kalau kita mengerti prosesnya pada sistem persamaan linear tiga variabel, tentu untuk persamaan linear yang lebih besar harusnya bisa begitu. Cuman memang prosesnya agak panjang.
harus butuh ketelitian. Ketika di proses awal sudah salah, kayak kemarin kita ngerjakan bersama, saya yang salah kadang di awal sudah salah gitu, ke belakang ya nggak akan ketemu nilai yang benar begitu. Nah, di sini kita akan membahas ada nggak ya kalau kalau ini empat variabel. Terus kalau misalkan persamaannya ini contoh empat variabel misalkan. Ya, uh, kalau kemarin x dan y, kalau tiga variabel x, y dan z. Kalau empat variabel lah repot saya mau memakai huruf apa begitu. Maka kita menggunakan indeks x1, x2, x3, x4. Jadi kalau sampai berapa variabel pun ya tinggal menambahkan indeksnya itu. Ini kalau 4 variabel. Kalau lebih dari ini bentuk umumnya sampai X1, X2, X3 sampai XN. XN. Jadi sampai XN terus ke bawah sampai ada berapa persamaan. Idealnya memang kalau dua variabel berarti ada dua persamaan, baru akan ketemu nilai apa namanya penyelesaiannya. Kalau tiga variabel ada tiga persamaan. Kalau empat variabel ada empat persamaan dan seterusnya. Nah, dengan begitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi itu pasti akan ketemu begitu, walaupun nanti nilainya nol atau sejajar atau apa kayak kemarin yang kita bahas itu. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan sistem persamaan linier untuk yang panjang lah. Jadi mungkin dulu ketika di sekolah apa mempelajari sistem persamaan linier ya hanya sampai persamaan linier yang tiga variabel saja. Nah, kemudian apa itu eliminasi Gauss-Jordan ini metodenya namanya eliminasi Gauss dan dilanjutkan oleh Jordan namanya Gauss-Jordan gabungan. Nah, ini yang nemukan. Terus apa namanya? Proses langkah-langkahnya itu namanya yang tadi saya sebutkan, operasi baris elementer. Nah, yang pertama kita apa namanya? eh paparkan beberapa hal. Yang pertama, suatu matriks hasil operasi baris elementer. Jadi kita akan bahas nanti operasi baris elementer itu seperti apa. Nanti ada tahapan-tahapan, ada beberapa proses operasi baris elementer. Nah, pada apa namanya? Pada titik tertentu dia membentuk eselon baris namanya. Eselon baris. Jadi nanti kita akan secara khusus tentang matrik kita akan bahas nanti. Tapi bentuknya kita langsung dari sini kita akan bentuk matrik. Suatu matrik ada diolah begitu operasi baris operasi elementer namanya ada beberapa langkah begitu. Nah, pada titik tertentu dia apa namanya? Menjadi bentuk eselon baris. Ketika dilanjutkan ada namanya bentuknya eselon baris reduksi. Nah, di situ apa kriteria atau sifat-sifat sehingga itu dinamakan eselon baris atau juga eselon baris reduksi. Yang pertama, jadi kan kebayang bentuk matrik ya. Bentuk matrik ada susunan apa namanya? Bilangan yang berupa baris, ada berupa kolom. Nah, kalau pada baris itu tidak seluruhnya tidak terdiri dari nol, artinya tidak ada yang bukan nol begitu, maka bilangan tak nol pertama pada baris tersebut adalah satu atau disebut juga satu utama. Jadi anggaplah inilah A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Ini matrik kan kayak gini biasanya. Nah, anggaplah pada baris pertama misalkan. Kalau di sini bukan nol, maka yang apa namanya? Bilangan tak nol pertama itu berarti yang paling kiri. Jadi kalau misalkan kita bahas pada baris pertama yang ini, kalau di sini nol, ya wes kalau sudah nol ya ngapain gitu. Tapi kalau tidak nol, maka harus satu pertamanya di sini. Kalau tidak satu bagaimana? Ya dirubah menjadi satu. Gimana cara merubahnya? Itu yang nanti kita sebut dengan proses operasi elementer. Maka kalau
bukan nol, maka kita harus merubahnya menjadi satu. Jadi nanti kita prosesnya. Yang penting itu dibayangkan terlebih dahulu. Kemudian jika baris seluruhnya terdiri dari nol, kalau nol semua, maka baris tersebut ditempatkan pada urutan terakhir dari baris-baris yang ada pada matriks. Kalau ternyata di sini nol, di sini nol, di sini nol, isi nang tas pindah ke paling bawah begitu. Kalau tidak ada yang dirubah menjadi satu. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk sembarang dua baris berurutan yang seluruhnya tidak terdiri nol, maka satu utama pada baris lebih bawah diletakkan lebih kanan. Jadi nanti susunannya, nah, misalkan di sini satu, dua, tiga, misalkan. Oke, yang penting kan di sini tidak nol, tapi yang ini kan satu. Benar sudah. Terus di bawahnya, kalau ada barisan berikutnya yang tidak nol, misalkan di sini ada satu, di sini nol, di sini satu, ini tiga misalkan. Nah ini apa namanya ke kanan begitu di bawahnya itu ada apa bertingkat begitu nanti prosesnya itu. Jadi di bawahnya tidak sama. Jadi di sini kita buat nol, maka satu berikutnya apa namanya di sebelah kanannya. Ini teorinya. Nanti kita bahas langsung proses seperti apa. Kemudian yang keempat, pada suatu baris setiap kolom yang memuat satu utama pada kolom lainnya adalah nol. Dia harus nol satu, yang lainnya nol begitu. Hanya ada satu tok. Nah, matrik yang punya sifat satu, 2, dan 3 itu disebut eselon baris. Kalau sampai hanya satu, yang lainnya nol, maka itu disebut baris eselon baris tereduksi. Nah, contohnya di sini ini kan contoh matriknya. Ini kan sudah satu, 0, 2, oke. Yang penting kalau tidak nol, yang paling kiri itu harus satu. Kemudian di bawahnya di sini ada harus menjorok ke kanan satunya di sini. Artinya di sini tidak boleh misalkan di sini 5 harus dirubah menjadi satu begitu. Dan seterusnya ini sudah memenuhi yang pertama di sini harus satu. Kemudian tidak ada nol kan ya. Yang kedua kan kalau nol semua harus pindah ke bawah. Kemudian yang ketiga harus menjorok ke kanan. Nah, kalau yang keempat di sini yang selain satu harus nol semua. Ini tidak termasuk karena di sini ada dua, ada tiga begitu. Contoh yang kedua di sini ini satu nol dua nol oke. Terus karena di sini nol ini harus ada di bawah semua sifat yang kedua tadi. Kemudian ini intinya tidak ada apa namanya tingkatannya itu ke bawah begitu, menjorok ke kanan apa bahasanya di sini ya menjorok ke kanan. Jadi kalau di sini tidak ada misalkan bentuk ini 0 1 5 misalkan, kemudian sini 1 0 2 ini sudah tidak termasuk apa sifat yang ketiga tadi. Karena harusnya kalau ada di bawahnya tinggal ditukar berarti ini nanti biar membentuk seperti ini. Itu aja menjorok ke kanan. Begitu. Dari situ, jadi ada bayangan ya. Jadi kalau kalau eselon baris tereduksi itu berarti harus satu. Nah, kalau bentuknya kayak gini ini, apakah membasuh yang keempat? Bisa jadi karena nanti yang kita hitung bentuk matriknya itu eh, jadi nanti dari persamaan sistem persamaan linier, kalau di dua variabel tadi kan ada x1, x2 dan konstantanya. Nah, konstanta itu sudah kita tidak hitung. Jadi ini bisa jadi ini hanya ini yang dimaksud hanya matrik ini. Nah, kalau matriknya yang dimaksud yang pertama, sifat yang pertama, apakah ini akan tidak nol semua ya? Yang ini ya, kalau bentuknya misalkan ini satu nol nol satu. Kalau ini kan pada baris pertama misalkan tidak nol semua, maka bilangan tak nol itu harus satu. Oke, ini memenuhi. Kemudian yang kedua, di situ kalau ada nol semua, maka harus ada baris terakhir. Di sini tidak ada yang pada satu baris itu ini satu baris, ini kolom ke sini. Pada baris itu harus ada di bawah, tidak ada yang barisnya nol semua. Yang ketiga harus menjorok ke kanan. Oke, ini sudah di bawahnya ke kanan. Yang keempat, selain satu, maka lainnya nol gitu. Oh, ini satu di sini nol, oke. Ini satu, lainnya nol, oke. Jadi ini memenuhi
1, 2, 3, dan 4. Maka kalau bentuk seperti ini bisa disebut dengan namanya eselon baris reduksi. Kalau contoh yang ini, yang di sini, karena di sini ada 2, tapi secara ini yang pertama kan, pertama pada baris itu yang tidak 0, 1. Oke, memenuhi ya. Yang kedua, kalau pada baris itu 0, ada di bawah. Oke, di sini juga memenuhi. Yang ketiga, harus menjorok ke kanan. Oke, ini sudah menjorok ke kanan. Yang keempat, selain 1, lainnya harus 0. Di sini ada 2, ada 3. Berarti tidak memenuhi yang keempat. Karena hanya memenuhi 1, 2, dan 3, maka kalau contoh yang ini namanya eselon baris. Tidak atau bukan eselon baris tereduksi. Contoh misalkan yang A. Apakah ini eselon baris? Karena muntah mari tak rapel sih ada luar biasa apa? Mungkin ki sibuk, mungkin tak perhatikan. Tak apa-apa, saya izinkan. Mungkin ki sibuk ngerjaki tugas apa? Mata kuliah lain. Hah? Mungkin ki ngerjakin ada apa-apa lah anu. Saya izinkan, mungkin keluar ada apa-apa. Yang A, apakah eselon baris? Hah? Yang pertama, pada baris itu kalau tidak 0 maka harus 1. Ya. Yang kedua apa tadi? Kalau 0 semua harus paling bawah yang ini di tengah. Berarti ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Berarti ini bukan eselon baris. Kalau bukan eselon baris, ini kan memang hanya yang dikatakan eselon baris ya. Kalau bukan eselon baris, pasti bukan eselon baris tereduksi begitu. Karena eselon baris tereduksi harus memenuhi keempat-empatnya. Yang kedua, yang B. Apakah ini eselon baris? Ini 1, oke. Yang kedua tadi harus 0 semua, ini paling bawah. Yang ketiga menjorok ke kanan. Oke, berarti yang B ya. Ya, jadi ini memenuhi karena di sini hanya ditanyakan eselon baris, memenuhi 1, 2, dan 3 saja. Yang C, apakah ini eselon baris? Ya, ini 1, ini juga 1, 1, oke. Ini menjorok ke kanan, tidak ada 0, oke. Yang ini juga. Yang D, kenapa? Menjorok tuh. Ini bentuknya kan sudah kayak gini. Cuma di sini kan tidak memenuhi syarat yang pertama. Yang pertama, satu baris itu kalau tidak 0 maka harus 1. Pada baris pertama, ya memenuhi. Pada baris kedua, 2 bukan 1. Maka di sini harus 1 gitu terlebih dahulu. Pada yang tidak 0 pertama itu harus 1 begitu. Apalagi ini juga ada 5. Maka ini harus dirubah menjadi 1 kalau mau disebut eselon baris. Jadi ini tidak memenuhi kalau yang A itu tadi tidak memenuhi sifat yang kedua. Kalau yang D ini sifat yang ke 1 malah tidak memenuhi. Yang kedua 0, yang ketiga ini menjorok sudah kalau bentuknya sudah menjorok kanan. Oke, itu bisa dipahami ya. Eselon baris. Kemudian eselon baris tereduksi. Berarti harus empat-empatnya memenuhi. Yang A tidak memenuhi sifat yang mana? Yang nomor 2, oke. Berarti ini tidak. Kalau yang ketiga, yang B tidak memenuhi yang nomor 4. Artinya
selain satu di situ harus nol semua. Di sini ada 4 dan 3. Oke, ini 4 yang tidak memenuhi. Kalau yang C, yang 4 juga. Oke. Tetapi oke lah sementara itu ya. Kalau yang D memenuhi semua. Kalau yang D eselon baris terisi atau bukan? Yang tidak memenuhi sifat yang berapa? Nomor 3 tidak menjorok itu ya. Harusnya ini bisa ditukar barisnya. Nah, kalau yang ini walaupun di sini ada satu, 2, 3, kemungkinannya adalah ini apa namanya? Kalau nanti ini penyelesaian dari sistem bersama linier, ini bukan merupakan koefisien. Jadi ini konstanta. Kalau ini ternyata konstanta, maka ini tetap dinamakan eselon baris tereduksi. Jadi tinggal nanti menyesuaikan dari bentuk awalnya. Begitu. Yang penting tadi masih ingat ya yang pertama harus satu terlebih dahulu, yang kedua harus nol itu ada yang paling bawah, yang ketiga menjorok ke kanan, yang keempat selain satu maka lainnya harus nol. Oke. Nah, terus bagaimana proses eliminasi Gauss? Jadi, kalau tadi ada eselon baris, kemudian eselon baris reduksi, itu apa namanya? Bentuk akhirnya metode eliminasinya itu eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss itu hanya sampai menjadi bentuk eselon baris. Kalau Gauss Jordan itu sampai eselon baris tereduksi. Jadi sebenarnya nanti penyelesaiannya kalau sudah ke eselon baris itu sebenarnya sudah selesai dan bisa di apa namanya? Bisa ditentukan hasilnya begitu. Kalau lebih pasnya langsung ketemu nanti pada bentuk eselon baris tereduksi. Jadi sekali lagi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu perbedaannya. Eliminasi Gauss itu hanya sampai pada bentuk eselon baris. Kalau Gauss-Jordan itu eselon baris tereduksi. Untuk prosesnya itu yang kita sebut dengan operasi baris elementer atau langkah-langkah nanti membentuk akhirnya membentuk elemen apa membentuk apalah tadi namanya eselon baris atau eselon baris reduksi itu kalau langkah-langkahnya langkah kita menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama langkah pertama adalah merubah sistem persamaan itu ke dalam bentuk namanya matrik yang diperbesar. Jadi kan tadi bentuk umumnya ini. Jadi kita pisah ini matrik yang apa namanya? Matrik konstantanya terus koefisien dan variabelnya kita pisah. Jadi koefisiennya dalam satu matrik tersendiri, kemudian variabelnya kita dalam matrik tersendiri. Nah, ini sebenarnya yang akan kita proses. Jadi matrik ini disebut dengan matrik koefisien tadi X-nya adalah matrik konstanta ya, matrik variabel, B-nya yang disebut dengan matrik konstanta. Nah, matrik yang diperbesar itu penggabungan antara matrik koefisien digabung dengan matrik konstanta. Jadi variabelnya dihilangkan. Itu menjadi namanya apa? Augmented matrik atau matrik yang diperbesar. Nah, nanti kalau sudah menjadi matrik yang bentuknya kayak gini, ini yang kita akan lakukan operasi baris elementer. Nah, kalau ini berarti matrik yang diperbesarnya berarti bagaimana? Gimana matriknya? Di sini berapa koefisien X-nya? Satu. Ini min 3. Kemudian ininya yang ini 3, 2, 7. Oke. Jadi apa? Gampang lah ya, hanya merubah matrik seperti ini. Kemudian kalau yang ini berarti berapa di sini? 1, 2, oke.
Oke. Jadi yang pertama prosesnya ya merubah dalam bentuk persamaan yang ini ke dalam bentuk materi yang diperbesar. Nah, sekarang kita akan bahas gimana operasi baris elementer itu. Sebenarnya ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama menukar baris. Nukar baris ya ditukar saja gitu. Jadi misalkan ternyata bentuknya tadi nolnya ada di atas semua. Agar menjadi salin baris ya tinggal dipindahkan ke bawah begitu. Dan itu tidak ada efek apa, tidak ada apa namanya, nggak ada efeknya begitu. Tukar ya tukar saja begitu. Nggak merubah positif negatif atau perkalian macam-macam enggak. Nah, yang paling sering ini nanti kita menambahkan hasil kali baris yang lain dengan baris tersebut. Ini mungkin hampir sama dengan proses eliminasi itu. Jadi kalau langkah sebenarnya kita menyamakan koefisiennya kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, itu langsung di sini merubah menjadi satu atau merubah menjadi nol. Untuk merubah menjadi nol yang banyak kita menggunakan ini menjumlahkan hasil kali baris yang lain dengan baris tersebut. Contoh seperti apa nanti? Yang ketiga, mengalihkan dengan inverse perkalian. Nah, ini untuk merubah menjadi satu. Tadi kan ada barisan yang dua. Agar menjadi satu bagaimana? Ya tinggal dibagi dua menjadi satu begitu. Ya intinya membuat satu pada apa bilangan pertama itu begitu. Jadi kalau tidak satu ya tinggal dikalikan agar menjadi satu. Jadi tiga hal ini sebenarnya yang bisa kita lakukan pada operasi baris elementer. Contoh untuk menyelesaikan ini misalkan. Pertama kita rubah dulu menjadi materi yang diperbesar. Ini satu min 3 min 5. 3, 2, 7. Oke. Yang pertama tadi, agar ini menjadi salin baris, maka di sini harus satu. Yang pertama kan harus satu ya. Dan ini sudah satu. Sudah selesai berarti langkah pertama. Artinya kalau tidak satu, ternyata misalkan ini tidak satu, tapi di sini satu, ya tinggal ditukar barisnya. Atau kalau enggak, menggunakan yang ketiga tadi, mengalihkan dengan inverse perkalian atau dibagi tiga begitu. Nah, dibagi tiga itu yang berlaku itu ya namanya operasi baris ya. Jadi satu baris ini kalau ini dibagi tiga harus dibagi tiga semuanya. Kalau ditambahkan dengan berapa, semuanya pada baris itu harus dilakukan hal yang sama. Nah, yang pertama sudah selesai. Yang kedua, ini agar menjorok. Berarti ini kita nolkan terlebih dahulu. Gimana cara menolkan ini? Berarti kan harus tiga itu agar menjadi nol harus diapakan? Dikurangi tiga. Nah, pengurang tiga itu yang kita menggunakan bantuan baris yang lain. Kebetulan di sini satu, maka pada baris pertama kita harus kalikan berapa agar menjadi min 3. Berarti min 3 kali baris pertama ditambah baris kedua. Hasilnya saya tulis di bawah. Jadi ini baris pertama kan tetap min 5. Nah ini min 3 B1 min 3 kali 1 min 3. Min 3 tambah 3 0. Nah ini kita harus lakukan hal yang sama sepanjang baris ini. Min 3 kali min 3 9. 9 tambah 2 min 3 kali min 5 15. 15 tambah 7 22. Oke. Jadi di sini ini satu tadi sudah ya. Ini sudah benar. Nah, di sini sudah 0. Nah, ini ketika di sini ini 11, maka di sini harus kita ubah menjadi 1. Menjadi 1 harus dibagi 11. Artinya B2 kita bagi dengan 11. 1 min 3 min 5. Ini 0. Ini 1. 22 bagi 11. 2. Oke. Nah, karena ini adalah tambahan, kalau kita perhatikan ini,
Ini kan sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai eselon baris. Karena memenuhi yang pertama di sini satu, kemudian nolnya tidak ada baris nol, kemudian ini sudah menjorok ke kanan, ya sudah tiga itu memenuhi. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan untuk menyelesaikan ini. Gimana? Bahwa untuk X atau Y-nya di sini, kalau kita balikan ke sini, Y-nya di sini sama dengan 2. Ini hasilnya sudah. Jadi Y sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke yang pertama ini. X min 3 kali 2 sama dengan min 5. X-nya sama dengan min 5. Ini berapa ini? Min 6. Pindah ke sini jadi plus 6. Berarti X-nya sama dengan 1. Kalau mungkin kalau ini lebih cepat menggunakan eliminasi dan substitusi. Kalau dua variabel mungkin iya. Ini akan sangat berguna untuk variabel yang besar. Nah, ini kalau eliminasi Gauss. Kalau eliminasi Gauss-Jordan kan tadi sampai eh, eselon baris tereduksi. Pada baris ini satu, di sini min 3. Berarti harus kita ubah ini menjadi nol. Karena di sini ini yang dinamakan tadi istilahnya satu utama itu yang di sini, di diagonal utama ini. Agar ini nol berarti harus digimanakan? Tambah 3. Berarti harus dikalikan ini harus kali 3 berarti ya. 3B2 ditambah B1. 3 kali 0 ya 0 tetap. 0 tambah 1, 1. 3 kali 3, 3 ditambah min 3 berarti 0. 3 kali 2, 6 ditambah min 5, 1. Yang baris kedua tetap. Nah, kalau sudah bentuknya eselon baris reduksi, kita akan langsung melihat hasilnya. Jadi X-nya di sini 1, Y-nya 2. Gitu. Itu metode operasi baris elementer. Ada yang mau tanya? Paham ya? Eliminasi Gauss untuk mencari Y. Eliminasi Gauss, ya, di memang yang paling bawah sih biasanya kalau X, Y, Z gitu biasanya yang paling bawah yang akan ketemu terlebih dahulu karena bentuknya kan pasti menjorok ke kanan itu tadi. Jadi yang paling bawah, yang paling kanan yang akan ketemu nilainya begitu. Yang akan ketemu nilai terlebih dahulu. Oke, kita coba yang tiga variabel. Ini kita rubah menjadi matrik apa namanya yang diperbesar tadi ya. 1, 2, 1, 5, 2, 2, 1, 6, 1, 2, 3, 9. Di sini sudah satu. Langkah pertama, saya tulis dulu yang baris pertama. Ini berarti kalikan berapa ini? Agar berarti targetnya ini 0 dulu ya. Berarti harus dikalikan berapa? Min 2 kalikan B1 ditambah B2. Maka ini menjadi 0. Min 2 kali 2, min 4 tambah 2, min 2. Oke. Min 2 dikali 1, min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Min 2 kali 5, min 10 tambah 6, min 4. Oke, kemudian sekalian kita nolkan yang ini. Kalau nolkan ini berarti tinggal dikalikan min 1 berarti ya. Min B1 ditambah B3. Nah, kita mau proses B3. Berarti min 1 tambah 1, 0. Min 2 tambah 2, 0 juga. Oke. Min 1 tambah 3, 2. Min 5 tambah 9, 4. Oke.
Ini sudah bentuknya sudah menjorok. Seandainya di sini tidak nol, maka setelah kita rubah ini menjadi satu, kita harus menolkan di sini. Kebetulan di sini sudah nol, jadi tinggal merubah ini menjadi satu. Agar ini menjadi satu kalikan berapa? Ditambah kemana? Oke, ini juga yang harus diperhatikan. Ini menjadi satu, itu ditambah tiga benar. Kalau ditambah ke baris menggunakan baris ketiga, kan nggak mungkin karena di sini nol. Tak kira jadi telok kan ya. Kalau ke baris pertama bisa sebenarnya agar hasilnya tiga bisa. Misalkan dikalikan berapa? 3/2. Kan jadi tiga ya. Ditambah min 2 jadi satu. Tapi di sini kita juga proses. Ini tadi sudah kita proses nol, pas tak nol boleh begitu. Jadi itu yang akhirnya kita tidak bisa menggunakan langkah yang kedua. Berarti kita menggunakan yang ketiga tadi ya. Baris kedua dibagi min 2 agar satu ya. Kemudian sekalian di sini baris ketiga itu dibagi 2 agar ini menjadi satu. Jadi 1, 2, 1, 5. Ini 0, ini dibagi min 2, 1. Yang di sini 1/2 atau setengah. Yang ini 2. Terus yang baris ketiga 0, 0. Ini dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Oke, kalau sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya. Ini sudah eselon baris. Tapi yaitu kalau kita sudah ketemu X3-nya 2, ketika kita masukkan ke sini eh akhirnya nanti berapa ketemu X2. X2 X3 ada, masukkan ke persamaan pertama, kita akan menemukan X1 begitu. Tapi kalau kita proses menjadi eselon baris reduksi, berarti targetnya ini kita nolkan semua. Pertama kita mengenolkan yang di sini. Berarti kalikan berapa ini? Nggak menjadi nol yang ini. Ini targetnya ini yang menjadi nol sekarang. Berarti kan harus harus menggunakan baris yang mana? Ini kan baris kedua ya. Menggunakan baris pertama atau baris ketiga? Ngerti maksudnya? Jadi tadi pada langkah pertama yang di sini kita mau mengenolkan yang ini, kita menggunakan baris yang pertama kan ya, agar menjadi nol. Kemudian ini baris ketiga juga kita menggunakan baris yang pertama agar menjadi nol. Kemudian langkah kedua yang ini tidak menggunakan langkah kedua. Kita harus hanya mengalihkan satu baris itu semua. Nah, selanjutnya kita mau mengenolkan yang ini. Berarti kan baris kedua. Menggunakan bantuan baris kedua pertama atau yang ketiga? Tiga. Ketiga, karena kalau menggunakan baris pertama, ini nanti juga akan berproses. Ini kita sudah nolkan, ini ya tidak jadi nol nanti. Nah, menggunakan baris yang ketiga berarti agar ini menjadi nol dikalikan berapa? Atau ditambah berapa harusnya ini menjadi nol? Min setengah ya. Berarti ini di sininya kan satu. Berarti min setengah kali baris ketiga, sorry, baris ketiga ditambah baris kedua. Saya tulis dulu baris yang ketiga, 1, 2. Yang ini min setengah kali 0 tambah 0 ya tetap 0. Min setengah kali 0 ditambah 1, tuh. Min setengah kali 1 tambah setengah, 0. Min setengah kali 2, min 1. Min 1 tambah 2. Oke, kemudian misalkan kita mau mengenalkan ini terlebih dahulu. Berarti tetap menggunakan baris yang ketiga ya. Dikalikan berapa?
Min berapa? Agar ini 0 harus ditambah berapa? Tambah min 1. Di sini 1 berarti harus dikalikan min 1. Berarti min B3 ditambah B1. Ini min 1 kali 0 tambah 1 tuh. Min setengah min 0 tambah 2 ya tetap 2. Min 1 tambah 1 0. Min 2 tambah 5 berapa? 3. Jadi ini kan min B3 min 2 ditambah B1 5. Jadi 3 ya. Oke. Sudah selesai? Belum Kak Sipto. Di baris kedua. Dengan baris kedua, kalikan berapa? Min? Berarti baris kedua kalikan berapa? Min 1 kali... Ini targetnya mau dijadikan berapa ini? Jadi 1 atau 0? 0 kan ya? Berarti harus ditambah berapa agar 0? Ditambah min 2 ya, berarti kalikan min 2 kali B2 ditambah B1. Oke. Ini 1. Ini jadi 0. Ini tetap 0. Min 2 kali 1 min 2. Min 2 tambah 3 itu. Oke, 0 1 0 1 0 0 1 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya kelihatan bahwa X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 2. Iya begitu. Bisa dipahami ya? Ini yang disebut sekali lagi operasi baris elementer. Oke, sekarang coba yang ini.